Perseteruan musisi Jering SID versus influencer Adam Denny semakin mendidih. Pada sidang mengagendakan putusan sela yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin siang, Hakim Ketua memutuskan kasus dugaan pengancaman dengan kekerasan yang menahbiskan Jering sebagai terdakwa tetap dilanjutkan. Dengan kata lain, permohonan kubu Jering untuk menghentikan kasus itu ditolak oleh majelis hakim. Adam Denny selaku pelapor dan saksi korban bahkan siap dihadirkan oleh JPU pada sidang berikutnya. Lalu benarkah gara-gara Adam Denny diagendakan hadir pada sidang pekan depan, Jering yang selama ini mengikuti sidang secara online tak sabar ingin menghadiri sidang secara offline agar bisa bertatap muka dengan seterunya itu? Persidangan ini diputuskan untuk dilanjutkan. Dengan demikian kami perintahkan kepada penuntut umum untuk bisa menghadirkan saksi pada persidangan berikutnya. Dan permintaan dari penasihat hukum saudara terdakwa bahwa persidangan secara offline untuk bisa memberi kesempatan kepada terdakwa mendengar secara jelas tanpa ada gangguan menggunakan teknologi virtual. Kami menghormati putusan sela yang disampaikan oleh penasihat hukum, oleh majelis hakim ya. Jadi kita harus taat hukum. Jadi kita akan terus masuk ke persidangan pembuktian. Nanti akan ada proses pemeriksaan saksi. Kasus hukum Jering versus Adam Denny bermula dari pernyataan Jering di media sosial yang menuding sederet artis penderita COVID menjadi endorsement produk kesehatan. Adam Denny yang juga dikenal sebagai penggiat media sosial lantas memperingati Jering agar jangan asal tuding tanpa bukti yang valid. Siapa sangka Jering naik pitam hingga berkata kasar dan mengancam akan mencederai Adam Denny. Lalu benarkah sebelum melaporkan Jering ke pihak berwajib, Adam Denny sempat bertemu dengan pihak Jering untuk membicarakan kesepakatan damai? Benarkah Adam Denny meminta uang damai 15 miliar kepada Jering? Ada motif ekonomi yang dilakukan oleh saudara Adam Denny. Dari jejak digital, kami dapatkan bukti bahwa kecenderungan dugaan motif ekonomi mengarah kepada dugaan pemerasan itu ada. Saya kan dilaporkan, padahal saya tidak pernah mengatakan diperas. Saya menyatakan mempertanyakan apakah benar Adam Denny meminta 15 miliar, bisa dinegosiasikan 10 miliar, apakah benar meminta 150 juta untuk pernyataan maaf tertulis, apakah benar dia punya bos. Dokter Tirta juga menyatakan mengakunya punya orang kuat. Ya, ini ada nih. Jadi pernyataan Adam Denny menyatakan dia punya bos yang kuat di atas presiden itu dijelaskan dalam jejak-jejak digital sebelumnya. Di mata publik dan netizen, Adam Denny memang cukup kritis menangkap fenomena sosial maupun kasus yang terjadi di industri hiburan. Ia mengaku anti pansos dan selalu berpihak pada yang benar dan tertindas. Tapi jejak digital di media sosial menunjukkan bahwa influencer berperawakan kecil itu terlibat konflik dan dugaan pemerasan dengan sejumlah selebriti. Fakta itu diungkap oleh Dr. Tirta Mandirahudi di media sosialnya. Lalu benarkah kubu Jering memiliki bukti kuat bahwa Adam Denny pernah memeras rapper Young Lex dan selebgram Gaby Vesta? Benarkah Dr. Tirta bakal dihadirkan dalam sidang sebagai saksi dari pihak Jering? Kami mau minta untuk membuka kebenaran material ini apabila ini didengar juga oleh saudara Dr. Tirta. Dr. Tirta pernah memberi tanggapan terkait kegiatan aktivitas Adam Denny ya. Dalam jejak digital itu Lex siapa Lex? Young Lex ya, seorang rapper disebut oleh Dr. Tirta dalam berita. Juga ada kata-kata Dr. Tirta di dalam akunnya Dr. Tirta nih ya. CC Gaby Vesta yang pernah diperas sama dia. Ini respon Dr. Tirta. Jadi untuk kebenaran material kami akan memanggil dan semoga majelis hakim mengabulkan permintaan kita untuk menghadirkan Dr. Tirta pada saat pemeriksaan saksi nanti.
Pengusaha Medina Zain yang merupakan adik ipar Ayu Azhari ditetapkan sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik oleh Polda Metro Jaya. Kenaikan status dari terlapor menjadi tersangka itu diungkapkan oleh Humas Polda Metro Jaya. Sebagai pelapor, tentu saja Marisha Icha sangat senang karena misinya untuk memenjarakan Medina tinggal satu langkah lagi. Tapi apa yang membuat Medina yakin bahwa dirinya bakal menjadikan skor perseteruan menjadi satu sama lantaran Marisha juga berpotensi menjadi tersangka? Dua alat bukti sudah dimiliki penyidik. Namun sebelum dilakukan penetapan tersangka, sudah dilakukan upaya mediasi. Penyidik sudah memberikan ruang untuk mediasi kepada mereka, namun ternyata tidak terdapat jalan perdamaian di situ, sehingga kasus ini berlanjut dan hari ini penyidik sudah menetapkan saudari Medina Zain sebagai tersangka. Saya bacakan aja bahwa SP2HP tersebut telah kami terima yang menyatakan bahwa telah dilakukan gelar perkara, ditingkatkan statusnya dari saksi terlapor menjadi tersangka. Agendanya ke depan penyidik akan melakukan pemanggilan terhadap tersangka yang akan dilakukan pada tanggal 10 Januari 2022. Tanggal 10 kan ada pemanggilan nih. Nanti seperti apa? Aku akan menghadiri semuanya. Mbak, Ya. statusnya udah naik, Mbak. Gimana, Mbak, menanggapi? Aku nggak masalah. Aku nggak masalah sama seperti menghargai kita proses menghadiri hukum. Siap Ya. Mbak dengan Siap dengan semuanya. Proses hukum ini kan tentu kita akan menghargai semuanya. Jadi biarkan berjalan. Yang pasti kami akan bertanggungjawabkan itu, klien kami akan bertanggungjawabkan itu. Dan nanti kita lihat, kan dunia juga belum runtuh kok. Jadi kita lihat aja lah. Ya, sebelum menjadi tersangka, Medina sempat melakukan mediasi dengan Marisha tepatnya Desember lalu. Didampingi kuasa hukum masing-masing, Medina dan Marisha berusaha mencari jalan tengah terkait konflik yang bermula dari komentar pedas Marisha terhadap dugaan penipuan berkedok jual beli tas branded palsu yang dilakukan Medina. Tapi alih-alih berdamai, perseteruan mereka justru bertambah sengit. Pasalnya, saat mediasi, Marisha dan Medina diduga terlibat kekerasan secara verbal maupun fisik hingga kubu Medina melaporkan Marisha ke Polres Jakarta Selatan. Oh, yang penganiayaan hasil visumnya sekarang sudah diterima oleh Polrestabes Selatan. CCTV-nya sudah ada dan nanti kita buktikan ya mana yang benar, mana yang salah ya. Oke. Kita dilaporkan kembali di Polres Jakarta Selatan yang mana laporan tersebut katanya diduga melakukan penganiayaan yang mana dilakukan pada saat kita melakukan mediasi. Padahal senyatanya pada saat itu saya hadir juga di sana tidak ada penganiayaan dilakukan baik MZ maupun klien saya Marisha Icha. Ada rekaman CCTV mana nih, Bang? Rekaman CCTV kita sudah mintakan kepada penyidik untuk bisa menjadi alat bukti karena kita melaporkan balik terhadap laporan polisi yang MZ buat kepada kita. Dan kita meminta kepada penyidik untuk bisa membuka CCTV tersebut karena saya meyakini, bahkan saya sempat merekam sedikit, tidak ada klien saya melakukan penganiayaan terhadap saudari MZ atau MS. Selain berseteru di ranah hukum, Medina dan Marisha juga bersaing dalam merebut hati netizen terkait nasib Gala Sky Andriansyah, putra almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi Andriansyah. Baik Marisha maupun Medina mengaku sebagai sahabat Vanessa Bibi. Saat Marisha sukses menggelar galang dana untuk rumah Gala, Medina pun melakukan hal serupa. Tapi benarkah Medina merasa menang lantaran aksi galang dana yang dilakukan Marisha menyalahi aturan? Sebetulnya yang dilakukan saat ini adalah lebih kepada bagaimana mendudukan semua permasalahan ini dalam konteks hukum. Jadi tidak ada sifat iri, dengki, apalagi yang biasa disebut maruk dan lain sebagainya, itu tidak ada sama sekali. Yang ada hanyalah kita ingin agar pertumbuhan Gala ke depan itu tidak ada beban psikologi masa lalu, tidak ada beban sejarah yang dipikul oleh ananda kita ini. Tapi juga harus diketahui bahwa terkait dengan donasi itu sendiri ada undang-undangnya. Ada undang-undang nomor 9 tahun 61, kemudian ada peraturan pemerintah nomor 29 tahun 80, kemudian ada peraturan Menteri Sosial nomor 8 tahun 2021.
itu sangat jelas sekali menjelaskan bahwa yang terkait dengan donasi seperti yang saat ini itu wajib harus ada izin. Klarifikasi, teh berarti ini menepis kabar yang lagi rame kemarin itu ya teh. Gue tantangin datang ke sini nggak mau dibalas WhatsApp nih, gue liatin deh. Oh jangan. Jangan. Ntar gue jadi pertempuran sengit. Udah. Hampir 2 tahun berseteru, akhirnya kasus harta gono gini antara pedangdut Jenita Janet dengan Alif Hedi Nur Maulid, mantan suaminya, mendapat putusan dari pengadilan tinggi. Alif yang menang di tingkat pengadilan agama merasa bersyukur lantaran bandingnya diterima dan sekali lagi ia dinyatakan berhak atas bagian harta yang diperoleh saat ia masih terikat pernikahan dengan Janet. Bagi Alif, awal tahun 2022 seolah menjadi sinyal baik bagi kehidupannya yang sempat terpuruk pasca tak lagi menjadi suami sekaligus manajer Janet. Alhamdulillah memang untuk perkara gugatan gono gini yang diajukan oleh saudara Alif kemarin di Pengadilan Agama, tanggal 23 Desember 2021, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat telah memberikan putusan. Dalam hal ini dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis Pak Haji Abu Bakar, di mana putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat itu isinya adalah menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi terdahulu yang nomor 2030 tahun 2021. Artinya di sini bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat itu menguatkan putusan Pengadilan Agama yang perihal pembagian harta bersama antara Alif dengan Jenita Janet. Ya, yang belum puas hanya tinggal porsi bagiannya aja sih, Mbak. Kalau perihal harta bersama penetapannya ya apartemen, rumah di Serpong, mobil Alphard, mobil sedan, itu ya kami sudah cukup puas lah. Apalagi kan ternyata Harley itu tidak bisa dibuktikan oleh pihak JJ maupun kuasa hukum terdahulunya bahwa itu tuh harta bersama seperti itu. Memang hanya porsinya saja yang kami tidak puas seperti itu. Perihal putusan ini Alif sudah kami kabarin karena memang beberapa pekan yang lalu saya meng-cross check langsung ke Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat dan saya langsung report ke Mas Alifnya, seperti itu. 9 tahun menikah dengan Janet, Alif mengaku berhasil mengeret popularitas sang mantan istri dari penyanyi kampung yang tak dikenal menjadi hitsmaker lewat lagu di Reject. Rumah megah, apartemen, mobil mewah, hingga motor gede seharga ratusan juta berhasil mereka miliki. Tapi saat bercerai, Janet menganggap Alif tak punya andil dalam perekonomian keluarga. Tapi benarkah kemenangan Alif di tingkat banding tak membuat Janet rela berbagi harta dengan sang mantan suami? Jadi sebenarnya kalau kita berdasarkan acuan putusan, memang ada kata-kata secara natural ataupun kalau tidak bisa dilelang yang hasilnya dibagi sesuai dengan hasil putusan. Seperti itu. Betul, belum ada omongan sih ke Mbak Jenita Janet dan kita kan juga masih menunggu apakah Mbak Jenita Janet itu sudah mendapat pemberitahuan putusannya atau belum. Dan di situ Mbak JJ juga masih memiliki hak hukum selama 14 hari. Hak hukumnya apa? Apakah beliau tetap mau mengajukan kasasi atau menunggu putusannya ingkrah berkekuatan hukum tetap?